Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 30 Januari. Banyak negara-negara yang berlomba-lomba ke bulan dalam beberapa tahun terakhir dan Taiwan juga tidak ketinggalan. Tim peneliti mandiri dari National Central University NCU berhasil mengembangkan detektor radiasi luar angkasa yang kini telah tiba di Jepang dan dijadwalkan akan diluncurkan dari Amerika dengan wahana pendaratan bulan swasta Jepang paling cepat kuartal keempat tahun ini. Kompetisi antariksa semakin intensif. Amerika Serikat, bekas Uni Soviet, Tiongkok, India, dan Jepang telah berhasil mendarat ke bulan. Di saat banyak negara berupaya keras dalam misi kembali ke bulan, ada perkembangan baru di Taiwan. Tim peneliti NCU berhasil mengembangkan detektor radiasi luar angkasa yang berpeluang menjadi program partisipasi Taiwan pertama dalam proyek pendaratan ke bulan. Saat ini, detektor telah dibawa ke JAXA Tsukuba Space Center Jepang untuk bergabung dalam misi Watch Rabbit R kedua dari perusahaan pendarat bulan swasta iSpace. Detektor tersebut diharapkan dapat meluncur ke angkasa dengan roket Falcon 9 Amerika Serikat paling cepat kuartal keempat tahun ini untuk melakukan tugas mengukur radiasi dari bumi ke bulan. Yuan Eksekutif menyetujui pembangunan MRT Taichung Jalur Biru kemarin. MRT dengan total 20 stasiun dan panjang 24,8 km ini akan bermula dari Pelabuhan Taichung di sisi barat dan berakhir di Taman Ekologi Taisuger di sisi timur. Proyek yang menelan biaya 161,514 miliar dolar Taiwan ini diperkirakan rampung dalam 10 tahun. Skema terpadu MRT Taichung Jalur Biru disetujui oleh Yuan Eksekutif tanggal 29 malam. Wali Kota Taichung Lu Xiuyan yakin bahwa hal ini berkaitan dengan opini publik yang ditunjukkan pada pemilihan presiden dan legislator awal tahun ini. Ia berterima kasih kepada pemerintahan sementara atas tanggapan terhadap kebutuhan Kota Taichung. 那我们会尽快的跟中央来确认相关的讯息跟相关的计划，然后我们就开始会进行庞大的作业。 MRT Jalur Biru sepanjang 24,8 km ini dimulai dari Pelabuhan Taichung di barat dan berakhir di Taman Ekologi Taisuger di timur dengan total 20 stasiun dan sebuah pabrik mesin. Proyek ini ditanggung pemerintah pusat sebesar 67,559 miliar dolar dan Pemda sebesar 93,959 miliar dolar. Setelah disetujui, proyek ini akan dirampungkan dalam 10 tahun dan akan berpapasan dengan jalur hijau. Yuan Eksekutif menyatakan bahwa penundaan persetujuan disebabkan oleh kesalahan desain Pemkot Taichung pada rute jembatan Salu. Saat ini pemerintah pusat dan kota telah mencapai konsensus mengenai revisi tersebut. 那这是一个错误的设计，必须更正。那我们现在采取的方案，那么跟台中市政府已经达成共识，会拆掉台湾大道，变成平面道路。那铁路会采取高架化，那加上捷运在第3层，将来兼顾车站的进出。 Biro Transportasi Kota Taichung menyatakan bahwa saat ini ada 18 proyek terpadu yang dikembangkan di sepanjang jalur biru. Namun ada 7 pemilik lahan yang belum menyatakan niatnya dan akan terus berkomunikasi. Lu Xiuyan juga meminta dukungan pemerintah pusat perihal rencana kerjasama dengan kabupaten dan kota di wilayah tengah untuk mengupayakan ekstensi jalur hijau hingga Changhua dan MRT ke Nantou agar bisa seperti MRT Kota Taipei dan New Taipei yang bisa diakses ke segala arah. Perselisihan perburuan EVA berakhir dengan pembatalan aksi pemogokan. Sementara itu, aksi permintaan hari libur sesuai hukum yang semula direncanakan Serikat Kerja TRA kemarin diumumkan akan ditunda. Krisis pemogokan kereta api selama Imlek teratasi untuk sementara waktu. Krisis transportasi selama Imlek akhirnya teratasi. Serikat Pekerja TRA mengungkapkan total surat petisi dan izin cuti yang dikumpulkan tidak melebihi jumlah yang terkumpul pada tahun 2017, ditambah faktor aksi pemogokan kerja Serikat Pilot EVA baru-baru ini yang mungkin merusak kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum, membuat mereka memutuskan untuk menunda aksi mogok. Selain itu, guna meningkatkan kelancaran transportasi, TRA menambahkan 234 shift kereta dan 16 gerbong tiket berkursi. Pemesanan tiket akan dimulai 1 Februari. Penglihatan kembali buram tak lama setelah operasi katarak. Anda mungkin mengalami katarak posterior. Dokter mengingatkan katarak posterior pada umumnya dialami oleh pasien yang baru melakukan operasi katarak dengan insidensi mencapai 90%. Usia pasien katarak telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan tentu saja usia pasien katarak posterior juga ikut turun. Garis putih yang menyerupai bulat hewan ini bukan peta, melainkan mata manusia. Ibu Chu dari Kaohsiung menderita katarak sekitar 5 tahun lalu. Ia menjalani operasi bulan April tahun lalu karena kondisi katarak di mata kirinya memengaruhi penglihatannya. Tak diduga, ia malah menderita katarak posterior sekitar 2 bulan pasca operasi.
过了2个月，就发现有视力模糊的状况，而且看东西，最主要是看东西就很像是透过毛玻璃。 Dahulu sebagian besar pasien katarak berusia di atas 60 hingga 70 tahun. Namun akibat popularitas produk elektronik dewasa ini, usia penderita katarak berangsur menurun, yang juga menyebabkan turunnya usia penderita katarak posterior. Dokter mengatakan bahwa 90% pasien yang pernah menjalani operasi akan menderita katarak posterior, terutama pada penderita diabetes. 后白内障的生成的原因就是把整个水晶体把它清除干净，可是清除完的时候，很多细胞是我们肉眼看不到的，所以说有些在里面会慢慢会移到后囊的地方。那转移的过程呢，这个细胞会产生变形、变性、混浊。 Walau dapat disembuhkan dengan laser dan tidak akan kambuh lagi, katarak posterior tidak dapat dicegah. Warga diingatkan sinar biru, tekanan, dan sinar ultraviolet produk elektronik adalah penyebab katarak. Satu-satunya cara mencegah resiko timbulnya katarak posterior adalah dari sumbernya, yaitu katarak. Pesona puluhan ribu pohon sakura seluas 18 hektar yang ditanam di lahan pegunungan Chaoling dan Sipi di Yunlin menjadi tempat menikmati keindahan sakura populer di wilayah sentral Taiwan yang berhasil menarik 200 ribuan pengunjung pada tahun lalu. Tahun ini, seiring dengan mekarnya bunga sakura, pemerintah setempat akan mengadakan festival bunga sakura mulai 10 Februari. Ada sekitar puluhan ribu pohon sakura yang ditanam di lahan pegunungan Chaoling dan Sipi di Yunlin seluas 18 hektar dan menarik banyak pengunjung yang datang untuk menikmati bunga dalam beberapa tahun terakhir. Menurut statistik Ditjen Pariwisata, lebih dari 200 ribu orang datang ke Chaoling untuk menikmati bunga sakura pada tahun lalu. 我觉得非常的漂亮，然后而且好像还没有到最盛开的时候，对不对？等它更盛开的时候，一定非常的美。 Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yunlin menyampaikan musim bunga sakura akan berlangsung dari tanggal 10 Februari hingga 10 Maret. Lokasi pemandangan sakura berada di kebun Chinsanping di Chaoling, Pohon Suci Jiukong, dan area pemandian di Sipi. Pemkab Yunlin dan Dinas Pedesaan Gukeng akan merencanakan program wisata unik, bajar dusun, dan rental busana bagi para pengunjung. 也会有4条的这个接驳路线啊，那一次呢只要50块。 Musim bunga sakura di Chaoling dan Sipi sering menarik banyak pengunjung sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kontrol lalu lintas kini diterapkan di beberapa ruas jalan selama hari libur. Pengunjung dapat menggunakan transportasi umum untuk menuju ke sana. Pemkab Yunlin juga telah menyiapkan tempat parkir dan toilet untuk menyediakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi para pengunjung. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.